Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfa Ivana R dengan NPM 2313042023. Di sini saya akan membahas tentang masalah akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia. Dan saya Cantika Intan Aulia dengan NPM 2313042021. Dan nama saya Kesha Olechal Sena Putri dengan NPM 2313042013. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia. Dan nama saya Salwa Nafisah dengan NPM 2313042024. Oke, baik. Masalah akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil yang masih kekurangan sekolah, guru, dan fasilitas belajar yang memadai, jarak yang jauh dari pusat pendidikan, serta kondisi geografis yang sulit juga menjadi kendala. Yang kedua, konektivitas. Akses internet yang terbatas di beberapa daerah menjadi hambatan bagi pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu biaya pendidikan. SPP dan biaya tambahan lainnya seringkali juga menjadi beban bagi keluarga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut saya lampirkan data-data gambar terkait masalah akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, Baik, terima kasih banyak Malva. Setelah membahas keterbatasan infrastruktur, konektivitas, serta biaya pendidikan, saya akan melanjutkan dengan beberapa faktor atau masalah lain yang juga mempengaruhi akses dan juga keterjangkauan pendidikan di Indonesia. Yang saya bahas pertama adalah perlengkapan sekolah. Selain biaya SPP, biaya tambahan seperti buku, seragam, dan alat tulis masih menjadi kendala bagi banyak keluarga. Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP, berupaya meringankan beban ini. Tetapi tantangan distribusi dan juga pemahaman tentang akses bantuan masih sering terjadi. Masalah berikutnya yaitu adalah kualitas pendidikan tersebut. Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan juga pedesaan masih sangat tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD. Sementara di perkotaan, lebih banyak yang menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fasilitas dan juga sumber daya antara daerah kota dan juga desa. Masalah berikutnya itu adalah faktor sosial dan budaya. Di beberapa daerah, perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan karena norma-norma sosial dan diskriminasi gender. Selain itu, perempuan seringkali diharapkan untuk menikah atau bekerja di rumah daripada melanjutkan pendidikan. Masalah yang terakhir ataupun yang tidak lain tidak bukan adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak putus sekolah. Banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan atau lebih memilih anak-anak mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Demikian untuk masalah akses dan juga keterjangkauan pendidikan di Indonesia. Untuk materi berikutnya seperti dampak dan juga solusi untuk terkait masalah ini akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Kesha Aulia. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang dampak akses dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia atau Impact of Access and Affordability of Education in Indonesia. Kurangnya akses pendidikan di daerah pedesaan memperburuk kesenjangan dengan kota, terutama karena keterbatasan sumber daya seperti buku, perpustakaan, dan internet. Anak-anak di desa mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan prestasi akademik, serta terbatasnya akses ke informasi dan pembelajaran daring. Selain itu, kualitas pengajaran juga terdampak karena minimnya pelatihan dan kurangnya guru berkualitas di desa. Secara lebih luas, hal ini berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Tingginya angka putus sekolah mengurangi kesempatan anak-anak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara, lulusan yang kurang siap menghadapi dunia kerja memperburuk pengangguran. Dalam jangka panjang,
Rendahnya kualitas pendidikan menurunkan daya saing Indonesia di kancah global karena ketertinggalan dari negara-negara lain yang terus meningkatkan sistem pendidikan mereka. Dari dampak yang telah kita ketahui, jelas bahwa perbaikan akses dan keterjangkauan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang saran atau rekomendasi dari akses dan keterjangkauan pendidikan. Rekomendasi atau solusi untuk mengatasi tantangan aksesibilitas pendidikan yang pertama ada peningkatan infrastruktur pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur pendidikan, diperlukan upaya dalam pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. Selain itu, program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan seperti pengadaan perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga juga perlu ditingkatkan. Kemudian, yang kedua ada penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, perlu adanya bantuan pendidikan bagi keluarga miskin. Program ini dapat mencakup bantuan biaya sekolah, beasiswa, dan subsidi buku dan seragam. Selain itu, penting juga untuk menyediakan beasiswa dan program akses pendidikan gratis bagi siswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun kurang mampu secara finansial. Kemudian yang terakhir ada peningkatan akses informasi dan teknologi. Untuk mengatasi keterbatasan akses informasi dan teknologi, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan sinyal internet, membangun pusat-pusat teknologi di daerah yang sulit terhubung. Selain itu, program literasi digital dan pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran perlu ditingkatkan agar siswa dan guru dapat memanfaatkan teknologi secara efektif.